Ya, selanjutnya adalah input transaksi untuk simpan pinjam. Jadi teman-teman, untuk transaksi simpan pinjam teman-teman bisa masuk di dua pilihan. Yang pertama di pinjaman. Ya, di sini kita masukkan misalnya ini pinjaman bergulir ya, pinjaman bergulir, atau ini untuk misalnya bagi yang syariah, ini untuk yang murabahah ya. Jadi prinsipnya ini misalnya atas nama Gilang misalnya. Jadi untuk skemanya itu nanti bisa modelnya kayak misalnya yang konven ya, yang konven, yang kedua yang syariah. Nah, kalau yang konven ini biasanya pinjamannya adalah pokok ya, angsurannya pokok plus bunga. Nah, sedangkan yang syariah ini adalah pokok plus margin. Nah, bedanya di sini Pak. Kalau yang konvensional itu kan langsung di pinjaman ya, langsung di uang. Ya misalnya pinjam 10 juta, kemudian mengangsur misalnya untuk bunganya katakan 1% misalnya 1%, maka untuk angsurannya itu adalah 1 juta plus 1%-nya misalnya 10.000, misalnya berarti 100.000 ya, 100.000 berarti ini angsurannya adalah 1,1 juta dikali 10 kali. Nah, kayak gini Pak. Jadi ini untuk yang konvensional. Nah, kalau yang untuk syariah ya, ini kita contohkan saja. Untuk yang syariah ini bedanya itu adalah ada di beli ya. Ini misalnya jual beli katakan ada laptop harga 10 juta, ini harus ada barangnya dulu kalau syariah. Jadi di skema awal itu sudah ada barang yang mau dibeli, kemudian ini dibeli dulu sama BUMDes atau bank ya, BUMDes, kemudian dijual ke nasabah ya. Jadi spek laptopnya pun tergantung dari keinginan nasabah. Nah, yang pada saat menjual ini dijual dengan harga yang sudah di up ya, dengan margin misalnya dijual sebesar 11 juta. Nah, diangsur selama 10 kali. Nah, artinya dengan seperti ini maka bisa dikatakan kita beli 10 juta kemudian kita jual 11 juta, sehingga margin adalah 1 juta. Nah, kalau ini berarti marginnya adalah 100.000 kali 10, ini namanya bunga 1 juta. Ya, bedanya syariah sama konven di sini teman-teman. Kalau yang konvensional itu pakai pinjaman, itu diberikan langsung dengan bunga sekian persen. Tapi kalau syariah ini jual beli, kita harus ada barang di tengah-tengahnya nih. Sebelum kita pinjam itu harus ada di tengahnya ada barang, misalnya laptop nih. Jadi si nasabah itu pengen beli laptop atau pengen usaha apa gitu ya, atau pengen membeli apa, kemudian dibeli sama BUMDes, dijual dengan kesepakatan. Misalnya dijual dengan 11 juta nih, jadi marginnya 1 juta yang diangsur 10 kali, maka skemanya akan sama ya, 1 juta ini 1 juta plus 100.000 ini. Jadi nanti angsurannya seperti ini, sama. Jadi yang membedakan angsuran yang sini sama. Ini angsurannya berarti angsuran 1 juta plus 100.000 ya. Kalau yang ini bedanya ini adalah margin ya, marginnya angsuran margin. Nah, kalau yang ini adalah bunga itu ya. Jadi bedanya hanya itu aja teman-teman. Baik, kita praktekkan ya. Misalnya ini teman-teman atas nama misalnya Rian nih, atas nama Rian itu ngambil kerjasama misalnya dari pembelian laptop, misalnya harganya 10 juta, bunganya atau marginnya, keuntungannya itu misalnya sama nih 1% misalnya, isi aja angka 1, kemudian ini
centang di kas. Nah ini pastikan dulu di kas ini mencukupi apa tidak nih. Kasnya sampai minus nih teman-teman, jadi ini kita ulangi ya, kita harus narik dulu uang yang ada di bank nih karena kasnya hanya 500. Ini ada pinjaman dulu, jadi kita tarik dulu uang yang ada di sini, atau misalnya yang ini aja Bank Jateng, kita tarik senilai 10 juta, kemudian kita masukkan ke kas, walaupun nanti prosesnya pembayarannya itu adalah transfer. Nah ini kasnya sudah terisi 10 juta, jadi nanti kita bisa gunakan nih. Nah kemudian kita masuk lagi ke sini teman-teman, masukkan tadi ya atas nama Rian, minta beli laptop 10 juta, kita sepakatan bunganya 1% per bulan, artinya keuntungannya adalah 10%. Misalnya kita klik simpan. Nah ini akan masuk laptop seharga 10 juta yang diangsur 1,1 selama 10 kali misalnya ya, kasnya tinggal 500. Oke ya. Nah ini untuk proses pinjaman seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman skemanya beda, ini kan masuknya di sini nih, saldo pinjaman 10 juta. Misalnya skemanya nggak seperti di rumus nih, nanti kita coba nanti akhir ya, kita pakai yang sistem yang di aplikasi ini. Nah kalau ada angsuran itu teman-teman langsung saja diklik di sini. Misalnya bulan depan nih, bulan 9 itu ngangsur sebesar 1 juta, tulis pokoknya saja, karena nanti yang 1% akan dihitung otomatis sebagai bunga atau keuntungannya. Nah di sini, nah, setorannya adalah 1 juta, otomatis di sini yang 1% ini masuk sebagai pendapatan pinjaman bergulir nih senilai 100.000 gitu ya. Kalau ternyata tanggalnya ini nggak masuk, teman-teman tinggal edit saja tanggalnya. Ini bulan 9 misalnya ganti 9. Nah, ini tanggal 9, ini juga kita ganti tanggal 9 bulan 9. Oke seperti ini ya. Nah, kalau ada angsuran lagi seperti itu lagi teman-teman ya. Nah ini sehingga nanti pinjamannya itu tinggal 9 juta. Nah tinggal 9 juta. Kalau ngangsur lagi ya sama ya, teman-teman tinggal ditambahkan setoran. Ingat bunganya, pokoknya saja, bunganya nggak usah dimasukkan, walaupun nanti yang diangsur itu adalah 1,1. Nah kalau ternyata itu setorannya nggak sesuai gimana mas ya, nanti pakai yang piutang saja sama ya teman-teman. Ini piutang nih, jadi skema yang kedua nih pakainya yang sistem yang teman-teman bikin sendiri ya, pakai yang di piutang aja nih. Misalnya di tanggal 8 2025 ini atas nama yang lain nih, misalnya siapa ya, Herman misalnya, itu beli laptop beli HP misalnya, nilainya 2 juta misalnya. 2 juta misalnya ya, nanti masuknya di piutang, sehingga nanti kalau ada angsuran itu nanti masuknya di buku kas langsung ya. Ini kita angsur misalnya ini mengangsur 500.000 nih, kita klik kurangi sehingga nanti piutangnya berkurang 500 gitu ya. Kok 500? Oh berarti gini teman-teman, jadi kita undo ya. Kalau ada angsuran 500.000 diklik bayar saja 500.000, diklik sehingga nanti tinggal 1,5. Nah kelebihannya itu masuknya di buku kas. Nah, misalnya ini angsuran 550 ya, 50-nya jadi di pendapatan ya, maksudnya di pendapatan jual beli kredit misalnya, masuk nilainya 50.000, masuknya di sini pendapatan nih gitu gitu ya. Sudah oke, sudah masuk, nanti di laporan keuangan di laporan laba rugi ini sudah masuk di pinjaman bergulir ya, tadi yang 200.000 sama 50.000. Nah ini belum ada operasional ya. Mungkin itu, barangkali bingung silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.